manajemen reguler F dengan NIM 34022000095. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelatif berada di antara -1 sampai dengan 1. Analisis regresi sendiri dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antar variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terkait. Koefisien determinasi dengan simbol R² merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistika. Selanjutnya kita akan menghitung data analisis kolerasinya. Pertama-tama kita harus memunculkan dulu data analisnya. Pertama-tama kita klik tombol Office di pojok kiri, lalu Excel Option dan Add In. Centang Analysis Tool, lalu kemudian tekan OK. Sekarang data analisnya sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya untuk mencari data kolerasi, kita masuk ke data analisis. Untuk menginput rank, kita masukkan kualitas pelayanan pramuniaga. Selanjutnya kita tentukan letak penyimpanan dengan output rank. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403. Berdasarkan tabel keraratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya untuk nilai regresi, kita klik data analisis, lalu klik regression, klik OK, input ranknya dengan jumlah pembeli, dan X ranknya kualitas pelayanan pramuniaga. Checklist label dan sesuaikan output rank. Pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R² sama dengan 0,787 atau sama dengan 0,619. Artinya jumlah pembeli 61,91% dan selebihnya ditentukan faktor lain 38,9%. Jika jumlah pengunjung ditingkatkan menjadi 50, maka jumlah pembeli akan meningkat sebesar 8.943 pengunjung. Untuk selanjutnya, jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Rumusnya masih sama seperti yang tadi. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pengunjung dapat diketahui melalui koefisien determinasi. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 3,27%. Selebihnya ditentukan faktor lain 96,73%. Jika jumlah pengunjung ditingkatkan 60, maka jumlah pengunjungnya sebesar 42.871. Yang terakhir ada menghitung korelasi dan regresi berganda. Berdasarkan tabel menunjukkan terhadap hubungan, maka dapat dikatakan kuat. Jumlah pembeli diperoleh hasil 47,47%, artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka dapat meningkatkan jumlah pembeli.
Sementara untuk regresi, pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli diperoleh hasil 0,4747. Artinya, bila pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 47,47% dan selebihnya faktor lain 52,52%. Jika kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai 50, maka hasil secara maksimal 100% akan mendatangkan jumlah pembeli 8.538.